Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, untuk seminggu ke depan, mulai hari ini dan ke depannya kita akan mengadakan luring. Jadi, untuk materinya sendiri telah Ibu share ya, lembaran atau filenya yang buat luring seminggu ke depan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Itu ada di halaman pertama di file luringnya. Nah, salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah kemarin kita sikap bersatu dalam keberagaman, kita sekarang belajar tentang sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu menjaga kebersihan. Nah, bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Saat rumah kotor, kita dan anggota keluarga bekerja sama membersihkan dengan pembagian tugas terlebih dahulu sesuai kemampuannya. Misalnya ibu itu kebagian tugas untuk membersihkan dapur, atau misalnya ibu kebagian untuk membersihkan ruang tengah. Oke, misalnya ibu membersihkan dapur, kakak membersihkan ruang TV dan ruang tengah, adik membersihkan kamar, dan ayah membersihkan halaman, seperti itu. Nah, jadi ketika sekeluarga nih, serumah saling bekerja sama untuk membersihkan rumah, maka pekerjaan rumah itu akan cepat selesai, rumah itu akan cepat bersih. Jadi kalau misalnya cuma satu orang aja yang ngebersihin, misalnya satu orang semuanya membersihkan dapur juga, membersihkan ruang tengah juga, membersihkan ruang tamu juga, membersihkan kamar, atau bahkan membersihkan halaman juga. Nah, itu kan akan berat ya, jadi waktunya juga akan tersita sangat banyak. Sedangkan kalau misalnya kita membersihkan rumah dengan membagi-bagi dengan anggota keluarga, seperti tadi yang ibu contohkan, ibu membersihkan dapur, adik membersihkan kamar, kakak membersihkan ruang tengah dan ruang tamu, dan ayah membersihkan halaman. Nah, kalau seperti itu kan pekerjaannya menjadi lebih ringan. Setiap orang mempunyai satu tugas, tidak semua tugas dikerjakan oleh satu orang. Jadi pekerjaan akan cepat selesai dan tidak akan terlalu lelah kalau misalnya dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di sini ada nih berikut manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Seperti tadi kata ibu, pekerjaan rumah itu akan menjadi lebih ringan. Nah, karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh semua anggota keluarga, tidak hanya oleh satu orang anggota keluarga saja. Nah, lalu yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Nah, siapa sih yang tidak suka keadaan rumah yang bersih dan nyaman? Nah, pastikan kalau misalnya rumah bersih dan nyaman, kalian juga belajarnya menjadi nyaman. Misalnya belajarnya menjadi enak kan, menjadi tenang, menjadi tentram belajarnya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Nah, jadi seperti tadi, ibu mempunyai kewajiban atau kewajiban membersihkan dapur, adik mempunyai kewajiban membersihkan kamar, ayah mempunyai kewajiban membersihkan halaman. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban masing-masing untuk membersihkan bagian-bagian di rumah. Nah, jadi itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga. Lalu yang keempat ada keluarga semakin rukun. Nah, jadi kalau misalnya kita gotong royong, saling tolong menolong, maka suasana di dalam keluarga juga akan menjadi rukun. Selanjutnya, kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Mendengarkan pendapat orang dalam perbedaan pendapat akan menghindari perpecahan. Jadi misalnya ketika kita sedang mengerjakan tugas kelompok, terus misalnya di dalam kelompok itu tugasnya misalnya
Misalnya di dalam tugas kelompok itu kita itu disuruh untuk membuat sebuah karya, misalnya membuat rumah-rumahan. Nah, bebas misalnya rumah-rumahannya itu sama gurunya itu dibebasin, terserah kalian mau buat rumah-rumahannya dari apa. Nah, langsung dalam kelompok itu misalnya berbeda-beda nih pendapatnya. Yang satu ingin dari stik es krim, yang satu ingin dari batang korek api, kan itu berbeda pendapat ya. Nah, coba diskusikan lagi dengan yang lain. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya ibu pendapatnya pengen memakai stik es krim nih, terus ada yang berpendapat lagi ingin menggunakan korek api katanya agar lebih hemat dan jadi lebih kecil, lebih unik juga misalnya seperti itu. Nah, ibu jangan gak mau, nggak boleh seperti itu. Jadi ibu itu harus menghargai, ya juga misalnya, ya juga ya kalau misalnya kita membuat rumah-rumahannya itu dari korek api, jadi mungkin bisa lebih hemat. Tapi kalau misalnya menggunakan stik es krim kan juga bisa lebih bagus misalnya seperti itu. Jadi itu adalah contoh saling menghargai pendapat yang berbeda. Nah, berikut ada beberapa manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Nah, misalnya seperti tadi contoh yang ibu berikan, yaitu mengerjakan karya membuat rumah-rumahan. Nah, misalnya udah nih diputuskan membuat rumah-rumahannya, kita memakai stik es krim, sepakat semuanya. Lalu nanti itu ada yang tugasnya, kamu yang tugasnya menyusun stik es krimnya. Nah, misalnya nanti stik es krim yang sudah disusun, nanti saya yang menyusun menjadi rumah-rumahannya. Terus ada juga yang tugasnya itu misalnya menyiapkan papannya. Terus ada juga yang satunya itu tugasnya untuk mewarnainya kan. Jadi semuanya itu memiliki tugasnya masing-masing sehingga tidak dikerjakan oleh satu orang dan pekerjaannya itu menjadi lebih cepat dikerjakan. Nah, jadi tugas kelompok dapat selesai secara tepat waktu. Jadi tugasnya itu kalau misalnya dikerjakan secara bersamaan maka akan selesai lebih cepat. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Nah, seperti tadi kalau misalnya kita dapat menghargai pendapat orang lain, ketika pendapat orang lain itu berbeda misalnya, tanpa kita kekeh dengan pendapat kita, maka tidak akan terjadi perpecahan di dalam kelompok tersebut. Ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Kalau misalnya kita kerja sama-sama, kerja bareng-bareng tanpa perselisihan, maka akan mempererat atau akan menambah keakraban di antara kelompok. Nah, sekarang kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya nih. Ada kan di bawahnya, tuliskan 3 manfaat sikap dalam keluarga saat membersihkan rumah. Nah, seperti itu isi ya. Nanti dikumpulkan seperti petunjuk yang telah diberikan sama ibu ya. Selamat mengerjakan. Dadah.